Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih menikmati dan menyimak apa yang disampaikan oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah Ramadaniyah beliau. Beliau melanjutkan, wa'lamu annallaha aqsama bi'izzatihi alla yu'adzibal musallin was-sajidin wa alla yurawwi'ahum bin nari yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Yang artinya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan kemuliaannya, dengan kemuliaan dirinya. Artinya ini sumpah yang luar biasa sampai Allah itu aqsama bi'izzatihi, kata Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah tidak akan sekalipun, tidak akan sekali-kali mengazab orang-orang yang sholat dan orang-orang yang sujud. Artinya mereka yang sholat dan mereka yang sujud tidak mungkin Allah azab, dan Allah telah bersumpah dengan kemuliaan dirinya. Wa alla yurawwi'ahum binnar, Allah juga tidak akan menakut-nakuti mereka dengan api neraka saat nanti umat manusia bangkit dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. As-shalah, as-sujud. Salat dan sujud berarti karena Allah bersumpah dengan kemuliaan dirinya bahwa mereka yang salat, mereka yang sujud. Tentu ini salatnya yang bukan yang sahun. Kan kalau kita lihat ada juga ayat yang melaknat dan mengutuk orang-orang yang sholat, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tapi kalau mereka tidak sahun dalam sholatnya, Allah telah bersumpah demi kemuliaan dirinya, Allah tidak akan sekali-kali mengazab mereka yang sholat dan sujud. Bahkan Allah tidak akan pernah menakuti mereka dengan api neraka saat mereka nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan. Ayyuhan nas, man fattara minkum sha'iman mu'minan fi hadzal syahr kana lahu bidzalika indallahi 'idqun nasamah, kata Ar-Rasul, siapapun yang memberikan buka puasa bagi satu orang mukmin yang sedang berpuasa di bulan Ramadan ini, maka pahalanya adalah seperti dia membebaskan seorang budak. Wa maghfiratun lima madha min dzunubi, harga orang yang memberikan buka puasa bagi satu orang mukmin, pertama dihargai seperti dia memerdekakan seorang budak, dia memerdekakan satu jiwa, dan ini punya arti yang luar biasa. Al-Quran itu mengatakan bahwa kalau kita menjaga, menyelamatkan nyawa satu orang, seakan kita menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Faka'annama ahyan nasa jami'a. Sebagaimana kalau kita membunuh satu orang, faka'annama qatalan nasa jami'a, membunuh satu orang seakan kita membunuh seluruh umat manusia. Jadi jangan dianggap remeh pahala membebaskan satu jiwa. Dan bukan hanya itu, kata Ar-Rasul, sekedar memberi buka puasa untuk satu orang mukmin, selain punya pahala membebaskan satu jiwa, pahala yang lain adalah maghfiratun lima madha min dzunubi, adalah ampunan dari seluruh dosa yang pernah ia perbuat. Luar biasa memberi buka puasa untuk satu orang mukmin saja, karena kita ada di bulan Allah dan menjadi tamu-tamunya, itu Allah hargai dengan Allah menghapus seluruh dosa masa lalu kita. Ada yang bertanya kepada Ar-Rasul, "Qila ya Rasulullah." Sementara Ar-Rasul menyampaikan khutbah ini dan sampai pada bagian ini, ada yang bertanya kepada Ar-Rasul, "Ya Rasulullah, falaisa kulluna yaqdir ala dzalik." Ya Rasul, tidak semua kita ini punya kemampuan untuk memberikan hidangan puasa, hidangan buka puasa pada orang lain. Boleh jadi di zaman itu ada banyak orang-orang yang papa, orang-orang yang miskin, yang bahkan untuk dirinya saja dia tidak cukup punya uang untuk membeli makanan dan buka puasa untuk diri mereka sendiri. Nah, ketika mendengar bagian ini, kemudian orang-orang ini bertanya, "Ya Rasul, bagaimana dengan kita yang tidak mampu untuk memberikan hidangan puasa kepada orang lain?" Ar-Rasul kemudian menjawab, faqala sallallahu alaihi wa alihi, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Ya.
takutlah kalian kepada atau hindarkan diri kalian dari azab Allah meskipun dengan secuil buah kurma. Artinya ketika kita memberikan secuil dari buah kurma untuk kita berikan kepada orang yang sedang berbuka puasa, itu Allah akan hitung dengan pahala yang sama. Rasul kemudian lebih tegas menyampaikan ittaqun nar walau bi syarbatin min ma, atau bi syurbatin min ma, hindarkan diri kalian dari api neraka meskipun dengan hanya kalian memberikan seteguk air untuk mereka yang sedang berbuka puasa. Kalian akan mendapatkan pahala yang sama. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi kemudian melanjutkan, ayyuhan nas man hassana minkum fi hadha syahr khuluquhu kana lahu jawazan ala sirat yauma tazillu fihi al-aqdam. Barang siapa yang di bulan ini berusaha memperbaiki akhlaknya, katakanlah kita sebelum masuk Ramadan kita adalah orang yang suka berbicara kasar, tapi ketika kita masuk bulan Ramadan kemudian kita berusaha untuk merubah kekasaran diri kita dan kita memperbaiki, dan kita berusaha untuk melatih diri kita untuk berucap dengan kata-kata yang santun dan lembut. Kata Ar-Rasul, barang siapa yang memperbaiki akhlaknya di bulan ini, maka itu harganya adalah dia akan mendapatkan free pass ketika nanti dia jalan di as-sirat, di mana banyak kaki-kaki yang tergelincir ketika hendak menjalani sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffafa fi hadha syahr amma malakat yaminuh khaffafallahu alaihi hisabah. Kata Ar-Rasul, barang siapa yang meringankan di bulan ini beban orang-orang yang ada di bawah naungan kita, atau orang-orang yang katakanlah punya ikatan, entah itu hamba sahaya kita, budak kita, pelayan kita, pembantu kita, kalau kemudian kita di bulan ini kita ringankan beban dan tanggung jawabnya, kita kurangi pekerjaannya agar dia bisa menjalankan ibadah dengan lebih mudah, kita kurangi pekerjaan-pekerjaan beratnya, kita ringankan pekerjaannya, khaffafallahu alaihi hisabah, harganya Allah akan mengurangi hisabnya, Allah akan meringankan atau memudahkan hisabnya atau perhitungan amalnya nanti di hari kiamat. Khutbah masih berlanjut dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita di bulan yang penuh berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.